Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat sehat selalu, banyak rezeki, dan semoga saya juga banyak rezeki. Di Kompas TV ada satu video dengan judul Ahok dan Bobi akan bertarung di Pilgub Sumut. Ini maksudnya apa ini? Sebenarnya ada potensi Ahok bertarung di DKI Jakarta juga. Nah, yang kita sorot di sini bagaimana Ahok kemungkinan akan berkontestasi di Sumatera Utara menurut maunya PDI Perjuangan, mungkin seperti itu. Nah, ini kalau kita membaca konteks psikologisnya, ini artinya PDI berusaha untuk melawan kontra PDI, mungkin seperti itu. Karena si Bobi ini kan mantan PDI juga. Nah, kebetulan mantu presiden. Ini artinya itu sinyal bagi Pak Jokowi bahwa hati-hati ke depannya. Setiap posisi yang akan diintip oleh klan Pak Jokowi misalnya seperti itu ya, kalau saya bahasakan seperti itu, pasti akan diincar oleh PDI Perjuangan. Mungkin seperti itu. Ayo kita langsung nonton videonya dan kita berusaha untuk mencuit-cuit sedikit tentang apa yang diomongkan, atau dengan kata lain omon-omon kita omon-omonkan juga. Jarot masih ditarik-tarik juga untuk bisa ke Sumatera Utara. Ini hal yang menarik juga, karena Sumatera Utara juga perlu perubahan yang mendasar. Nah, ini dengan bahasa perubahan, kan ini minjam klise. Ini namanya klise. Sebelumnya, padahal sebenarnya menantu Joko Widodo, Bobi Nasution, menantu Joko Widodo akan disikat sama PDI Perjuangan melalui tangan Ahok, misalnya seperti itu loh. Untuk maju di Pilkada. Ini agak framing sedikit ya, nggak apa-apa. Bersaing dengan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara yang juga mantan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajeksyah atau Ijek. Nah, Bobi ini sama Golkar ya? Oh, ini sama Golkar. Diusung sama Golkar. Agenda berbeda, Beni Sinomba Siregar, paman wali kota Medan Bobi Nasution, juga berniat maju pada Pilkada Medan 2024 dan telah mengambil formulir dari PDI Perjuangan. Beni saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kota Medan. Selain Beni, Hasanul Jihadi, tim ahli Bobi juga sudah mendaftar ke sejumlah partai politik untuk maju dalam pemilihan wali kota Binjai. Menanggapi hal itu, Bobi menyatakan akan mendukung siapapun yang mengaku orang dekatnya yang ingin ikut dalam kontestasi pilkada. Oke, Bapak Bobi ini masih mungkin minus dikit-dikit dari PDI Perjuangan ya. Pokoknya semuanya tapi sampaikannya semuanya ya yang merasa ada mungkin ini timnya saya apa namanya secara dendaman kabupaten kota yang ada di Sumatera ini Utara, dendam bahkan di Medan sekalipun mau maju ke gubernur, saya dukung semua. karena Bobi dukung Bicara soal peta persaingan pemilihan kepala daerah Sumatera Utara, apakah mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama Pak Ahok ini dan wali kota Pak Ahok ini hatinya itu sebenarnya kalau saya perkirakan itu masih di Pilgub Sumut? Apa namanya sayang Pak Jokowi. Bergabung saat ini politisi PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat dan Direktur Eksekutif Indikator Politik. Artinya masih dekat dengan Pak Selamat Jokowi. sore semuanya, apa kabar? Tapi karena politik ya berada di Terima kasih seluruhnya sisi PDI Perjuangan, dia harus mengalir bersama PDI Perjuangan, mungkin dibawa seperti itu. Ke Pilgub Sumatera Utara. Kalau udah fix, pertimbangannya apa? Kok sudah fix? Kan masih sangat panjang prosesnya. Apa yang disampaikan oleh Pak Eriko, Pak Jarod ini sebenarnya orang baik. Di PD Perjuangan itu sebenarnya dari cara tersedia banyak stok berbicaranya yang siap ditugaskan
untuk maju Diwawancarai. sebagai kepala daerah Jarang sekali yang mempunyai menunjukkan rekam jejak sikap yang jelas. apa Ya. namanya Jadi jangan bicara fix melawan karena masih pihak-pihak sangat panjang. tertentu gitu ya. Yang kedua, saya ini senyum-senyum Orangnya aja. santun. Kok di framing seakan-akan gitu ya, Mas Bobi itu akan maju. Selalu di framing Bobi versus siapa, Bobi versus siapa, kan begitu kan? Padahal kita lihat dinamika di Sumatera Utara itu juga masih banyak ya calon-calon yang mau maju. Itu ada Pak Musyawarah Jaksa, ada kemudian Pak Edi Rahmayadi, ada Nixon Nababan, dan ada banyak beberapa nama lagi. Ya, oleh sebab itu ya kita tunggu aja prosesnya. Nunggunya sampai kapan? Keputusan finalnya keluarnya kapan dari partai, Pak? Keputusan Sekarang PDI masih Perjuangan dalam proses tergantung isi hatinya Ibu Megawati dan menjaring bakal calon mungkin Pak Hasto Ya. kali ya. dengan cara misalnya membuka pendaftaran. Yang sudah mendaftar di PDI Perjuangan ada beberapa, termasuk juga ya partai juga menjemput bola. Apabila ada Ini yang kader-kader disorot yang dirasa Sumatera Utara ya. untuk bisa berlaga di Sumatera Utara dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang ada di Sumatera Utara. Ini masih Oke. proses itu. Masih dalam pertimbangan, tapi kalau menurut Mas Burhan ini petanya untuk Sumatera Utara udah kelihatan jelas atau belum nih? Belum, Masih jauh juga. masih jauh. Masih Gimana prosesnya, jauh. Mas? Begini, Tifal. Masih bagaimana jauh, secara tapi formal udah proses saling pendaftaran ngeker gitu lah. calon Pakai teropong yang daerah panjang di KPUD sekali. kan akhir Agustus. Artinya masih sangat panjang bagi partai politik untuk mengambil keputusan siapa calon kepala daerah yang mereka usung. Selain tentu saja dalam proses ini kan apapun bisa terjadi. Jadi ibarat shooting the moving target. Jadi kalau kita menembak sasaran yang bergerak, itu takutnya meleset karena tidak sesuai dengan apa yang nanti muncul. Meskipun lagi-lagi Belajar dari pengalaman nama-nama yang waktu mulai gadang bukan berarti Pilpres. tidak akan muncul. Harus Nanti hati-hati lagi-lagi akan prosesnya masih terjebak di sangat dinamis tengah hingga perjalanan. akhir Agustus nanti. Baru cek ombak aja menurut Anda gitu? Betul, jadi sepertinya masih ada usaha untuk testing the water dan nama Pak Ahok yang disebut oleh Pak Eriko itu juga bukannya tanpa peluang. Tentu saja Pak Eriko memunculkan nama Ahok tentu punya maksud tersendiri ya. Karena bagaimanapun dari sisi komposisi agama dan etnik masih memungkinkan buat Pak Ahok untuk mendapatkan potensi kemenangan di Sumatera Utara. Kok menyembunyikan agama ya? Kemungkinan dia menang itu kan belum tahu kita. Dan seberapa besar Ahok Ini karena kan konon Ahok satu sudah kata sedemikian, bisa menyebar terbaca menjadi keinginannya jutaan untuk maju kata di Jakarta. yang Jadi bersifat pernyataan opinion. belakangan ketika beliau mengkritik Pak Heru sebagai PJ terkait dengan penonaktifan KTP, kemudian hal-hal lain kan menunjukkan bahwa sepertinya Pak Ahok lebih berkenan untuk maju di Jakarta ketimbang wilayah lain. Tapi Sampai ada pandangan juga bahwa jangan-jangan nih nanti kalau jadi Pak Ahok maju pasangannya Pak Jarod juga gitu. Itu kansnya juga terbilang besar atau nggak menurut Anda Mas Burhan? Ya kalau namanya kans kan sekarang orang bisa menebak menebak kemana-mana. Pak Ahok dengan Pak Jarod ya. Jadi kerangkanya masih kerangka lama ya, di iseng-iseng coba-coba kita tahu sistem politik. atau masyarakat Jawa di Sumatera Utara juga cukup besar. Kemudian dari sisi basis non Muslim yang kemungkinan besar menjadi loyalis Pak Ahok juga cukup besar. Tapi lagi-lagi nih ya, kita ini sedang membicarakan sesuatu yang sedang bergerak, Tifal. Belum tentu gitu ya kejadian jangan-jangan Pak Jarod jadi calon gubernurnya. Bukan tawagupnya. Jadi menurut saya terlalu dini kita melakukan proses. Terlalu dini untuk nebak-nebak. Masih terlalu dini tebak-tebak buah manggis, tapi kalau Tebak-tebak buah manggis. Udah kebaca dong. Tapi masing-masing sudah memasang strategi-strategi untuk mengarah kepada Ada beberapa nama yang tujuan mendaftar. akhirnya itu apa? Yang Yaitu Sumatera Utara atau satu dari DKI. internal partai, yaitu ada, Yang jelas di Bupati DKI ada Sumatera Utara, Kaisang Gubernur Pengarap ya.
Pak Nisam yang Bambang, diusung kemudian oleh Tirta PSI Haryadi, sebagai Mayuti, wakil kemudian gubernur. incumbent, Kemudian ada beberapa nama lagi ini yang saya paling lupa, begitu ya. Tapi ingat di Sumatera Utara kita juga di punya demokrat ini sana. disodok sama Itu ada PDI bagus, juga. itu Dr. Memang Sofiantan, dengan itu juga bagus sekali. mengusung Kemudian siapa ada yang ketua DPD bisa juga cukup bagus, itu juga sebagai punya Bupati senjata Samosir, tajamnya. Pak Sidulon. Kita juga punya sekretaris DPD yang sekarang ketua DPRD, ya, itu Pak Dr. Sutarto, ya. Artinya kita siap, ya. Tetapi PD Perjuangan ini di Sumatera Utara itu kan sebetulnya bisa mengusung sendiri. Kita mempunyai 21 Kursi ya. ya. Tetapi kita tetap membangun komunikasi dengan partai-partai, ya, sehingga benar-benar di Sumatera Oke, makasih. sama, Yang karena sekilas persoalan paling mendasar bunyinya gitu-gitu di aja. Sumatera Utara yang harus segera kita Area apa lakukan namanya, ke depan, itu adalah kisaran pembicaraannya nggak karena jauh-jauh banyak dari sekali sekian kepala daerah sentimeter Sumatera Utara persegi. itu tersangkut kasus korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like. Iya. Ya. Sehat selalu dan kerjaannya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Seperti ini. Lebih baik kita bicara tentang